Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau materi tentang limit fungsi aljabar. Ini merupakan bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan menggunakan metode yang kedua yaitu mengalihkan dengan sekawan. Kalau di metode yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, kalau yang kedua ini dengan mengalihkan dengan sekawan. Soal seperti apa yang harus kita gunakan metode yang kedua? Oke, simak berikut ini ya. Sebelum kita ke metode ini perlu diingat yaitu bagaimana cara menghilangkan akar ya. Ini sudah kita pelajari dulu sejak di SMP. Jadi berdasarkan perkalian ya, pemfaktoran, kalau ada A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, seperti ini. Terus kemudian bagaimana kalau dikasih akar? Ini akar A, akar B ya. Maka jadinya kuadratnya hilang, jadi hanya A min B saja. Contoh misalkan kita punya akar 3 ditambah akar 2 ya. Ini kita kalikan dengan akar 3 kurangi akar 2. Ini kalau dikali maka hasilnya akarnya jadi hilang. Tinggal 3 kurangi 2 yaitu 1. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada akarnya? Misalkan ini adalah 5. Oke, jangan 5. Oke, yang agak kecil. Misalkan 3 ditambah akar, samalah dengan 2 dikali 3 kurangi akar 2. Jadi tandanya beda ya. Ini pertambahan, ini pengurangan. Bagaimana kalau satunya ada akarnya, satunya nggak ada? Oke, berarti ini sama aja dengan 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang. Jadinya 7. Oke, seperti itu ya. Jadi kenapa sih ini kok akarnya kok hilang ya? Sebetulnya ini ada akarnya seperti ini. Cuman karena dikuadratkan makanya hilang. Ya, akarnya jadi hilang. Oke, seperti itu. Jadi ini perlu kita pahami dengan baik ya. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh berikutnya. Yaitu nomor 1 ini merupakan soal ujian nasional tahun 2012. Untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, kalau kita menggunakan cara faktorisasi aljabar, ya sulit, bahkan nggak bisa. Kenapa? Karena di situ masih ada akar. Nah, ini nggak bisa kita faktorkan, sulit ya. Sehingga perlu kita hilangkan akarnya. Cara menghilangkan akar bagaimana? Dihapus, Pak. Oh ya, nggak bisa. Itu dengan mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya bagaimana sih maksudnya? Jadi lihat yang ada akarnya, itu yang bawah. Nah, yang bawah itu kan 2 min akar X plus 3. Nah, sekarang kita kalikan dengan sekawan, berarti kita kalikan hampir sama dengan ini, cuman yang berbeda adalah tandanya. Kalau yang tadi itu 2 min, ini 2 plus. Loh, kenapa harus beda? Karena arahnya itu yang lihat di kotak, yang di kotak biru ini ya. Lihat tandanya kan berbeda. Plus min atau min plus sama aja. Harus berbeda. Oke. Ini dikalikan ini. Terus yang atas kok sama, Pak? Iya, yang atas juga harus sama dengan yang bawah. Kenapa kok harus sama? Karena ini kan hanya rekayasa. Karena ini yang bawah dibagi yang atas bagi yang bawah itu kan sama dengan 1. Jadi ini sebetulnya rekayasa. Jadi nggak apa-apa. Kalau beda malah nggak boleh ya. Jadi atas dan bawah harus sama. Baik, kemudian kita kalikan ya. Sekarang lihat yang bagian bawah ya. Yang bagian bawah ini 2 ini nggak ada akarnya ya, sementara yang X plus 3 ini ada akarnya, sehingga 2 ini menjadi 4, kemudian yang X plus 3 ini akarnya hilang. Bagaimana dengan yang atas? Nah, yang atas ini tetap kita biarkan aja karena ini satu kesatuan ya, jadi makanya di sini kita kasih kurung. Sebetulnya dikasih kurung dari awal juga nggak apa-apa. Tapi tetap harus dikasih kurung ya di sininya ya. Kalau nggak dikasih kurung, wah nanti salah nanti. Oke, jadi yang atas kita biarkan saja, nggak usah dikalikan. Oke, lanjut sekarang yang kita proses yang bawah. Ini yang bawah ini kurungnya kita buka sehingga tandanya tentu berubah kan. Ini jadinya pengurangan kan, 4 kurangi 3. Selanjutnya ini kan min X ya. 4 kurangi 3 berapa? 1. Berarti 1 min X. Nah,
Kalau sudah seperti ini, maka bisa kita coret, bisa kita bagi, bisa kita sederhanakan. Itu ini, coret, coret. Nah, maka kita peroleh limit X mendekati 1, 2 plus akar X plus 3, 2 plus X akar 3. Nah, di dalam limit, ya manakala kita sudah berhasil mencoret yang mengandung variabel, mencoret X-nya biasanya, itu maka kalau kita masukkan akan menjadi suatu nilai, sudah tidak menjadi tak tentu lagi ya. Karena kalau di awal ini langsung kita masukkan X sama dengan 1, maka ketemunya 0 per 0 harus kita proses. Itu karena bentuk tak tentu. Oke, kita masukkan ya. X-nya kita ganti dengan 1. Karena X mendekati 1. 2 ditambah akar 4 ya, berarti kan 2 ditambah 2 yaitu 4, sehingga jawabannya adalah B. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami. Jangan beranjak dulu karena contohnya akan bervariasi lagi ya. Biar lebih paham, jangan hanya satu contoh. Contoh berikutnya. Oke, masih ada pengingat ini ya. Dengan harapan kalian benar-benar ingat, benar-benar di luar kepala, biar nanti kalau ada soal tentang mengalihkan sekawan, ini kalian sudah benar-benar jago lah. Oke, ini hampir sama dengan soal yang tadi ya. Hampir sama ini. Hampir sama kan, teman atasnya beda ya. Ya, karena ini tahunnya sama, tahun 2012 ujian nasional. Jadi satu tahun cuman beda paket. Intinya sama ya, karena di sini di bawah itu kan masih dalam ada akarnya, maka harus kita hilangkan akarnya. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, kalikan dengan sekawan, yaitu yang tandanya berbeda. Oke, sekarang kita kalikan. Ingat, seperti yang tadi yang kita bahas tadi, bahwa 3 di sini tidak ada akarnya, maka dia menjadi 3 kuadrat kan 9. Sementara yang ada akarnya hilang. Oke. Terus yang atas tetap dibiarkan. Loh Pak, 5i nggak dikurung? Nah, nggak masalah ya, karena satu suku itu dikurung nggak dikurung sama aja. Oke, berikutnya kita akan buka kurungnya yang bawah. Ini min 9 kan, 0 kan 9-nya. Ini min kali X, jadi min X kan ya. Hati-hati kan, jadi min X. Nah, setelah ini kita tinggal mencoret sama X-nya, coret-coret. Maka di sini tinggal min 1. Nah, oke. Oke, min 1-nya langsung kita jadikan di atas saja ya, biar tidak memakan tempat. Nah, kalau sudah kita coret X-nya yang mengandung variabelnya sudah kita coret, maka kalau sudah kita masukkan pasti akan menghasilkan suatu hasil yang tidak yang bisa dihasilkan ya, bukan tak tentu lagi, karena kalau langsung kita masukkan di awal ini ketemunya 0 per 0 dan ini tidak tentu. Tak tentu itu harus kita proses. Nah, ini kita proses, X-nya kita masukkan 0 ya, karena X-nya 0. Nah, min 5 dikali berapa ini? 3 tambah akar 9 itu kan 3 kan ya, berarti 3 tambah min 5 dikali 3 tambah 3. Min 5 kali 6 ya, min 30 ya. Ada nggak jawabannya? A. Jadi seperti itu ya. Biasanya kalau di ujian-ujian memang selalu kalau dimasukkan itu 0 per 0. Nggak bisa langsung satu langkah seperti yang di soal video bagian pertama ya, part pertama kemarin. Oke, lanjut. Nah, ini contoh berikutnya. Lah, ini berbeda lagi contohnya ya. Di sini akarnya ada 2. Dan kelihatan susah ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2010. Nah, tapi gampang ya. Ini masih kita gunakan metode mengalihkan dengan sekawan. Kenapa sih kok dengan mengalihkan? Karena ada bentuk akarnya. Ya. Tujuannya kan menghilangkan akar ya. Kalau sudah hilang akarnya maka bisa kita faktorkan, bisa kita coret, bisa kita bagi. Ya. Oke, kita kalikan ya. Nah, ini sekawannya itu berarti yang berbeda tanda itu yang ininya aja ya. Bukan yang di dalam akar. Oke. Sekarang kita kalikan, maka yang bawah akarnya hilang. Nah, dan yang atas ini tetap kita biarkan saja. Jadi 3-nya tidak usah kita kurung, nggak apa-apa. Sekarang kita buka ini, seret.
maka min 9 dengan 9 kan habis ini. Min 9 jadinya plus X ya. Coret. Ini kan min X jadinya plus X. Jadi X tambah X jadinya 2X. Ya. Ini ya. X ditambah X. Biasanya tanya, lupa ini kok jadinya 2X bukannya 0. Ya, hati-hati kan ini min X jadinya plus X. Oke, saya harus dikirim lah. Jadinya X ditambah X. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan pencoretan. Jret, jret. Nah, kalau sudah kita coret, maka bisa kita masukkan. X-nya hilang, maka X-nya kita ganti dengan 0. Nah, yang di dalam akar 9. Akar 9 itu berapa? 3, ya kan? Akar 9 kan 3. Berarti 3 ditambah 3 itu kan 6. Nah, ini 3 kali 6, 18. 18 bagi 2, 9. Atau gini juga bisa. Nih, 3 kali 3, 9. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, soal yang berikutnya lebih bervariasi lagi. Nah, kalau tadi itu yang sering kita lihat adalah yang ada akarnya itu yang bawah, penyebut. Nah, sekarang kalau yang atas bagaimana? Nah, intinya sama ya. Mengalihkan dengan sekawan itu tujuannya adalah untuk menghilangkan akar. Nah, kenapa kok dihilangkan akarnya? Biar bisa kita bagi, biar bisa kita faktorkan. Seperti nomor 4 ini kalau kita masukkan ya 0 per 0. Ini kalau kita faktorkan ya yang bawah ini bisa difaktorkan yang bawah ini. Tapi yang atas, nah nggak bisa. Harus dibuka akarnya. Caranya kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan yang atas ya. Karena yang tujuan kita kan menghilangkan akar yang bagian atas ini. Oke, plus. Jadinya, nah akarnya hilang. Tapi ingat ya, saya kasih kurung ya. Kasih kurung. Karena nanti akan berubah nanti ini. Buka kurungnya. Terus ini yang bawah. X kuadrat min 2X min 15. Ini kan bisa kita faktorkan ya. X kuadrat min 2X min 15. Jadi caranya, ini masih ingat nggak ya? Bilangan berapa? Kalau dikali itu hasilnya min 15, kalau dijumlah hasilnya min 2. Berarti kan kita cari nih, faktornya 15 itu berapa kali berapa nih? 1 kali 15. Berapa lagi? 3 kali 5. Nah, di sini yang penjumlahannya hasilnya min 2 berapa? Berarti kita gunakan yang ini. Sekarang tanda minnya di mana nih? 3 atau 5? Nah, karena minnya min 2, berarti ini 3-nya positif, 5-nya negatif. 3 kali min 5, min 15. 3 ditambah min 5, min 2. Oke, maka ini adalah plus 3 dan min 5. Oke, setelah kita dapatkan yang bawah adalah pefaktorannya X plus 3, X min 5. Sekarang yang atas ya. Yang atas ini juga kita buka kurungnya. Jadinya apa ini? Ini jadinya plus kan? Maka kita peroleh ini adalah X plus 4 min 14 dengan plus X. Nah, ini kan bisa kita kurangi. 4 kurangi 14 kan min 10. X tambah X, 2X. Jadinya kayak gini ya. Nah, 2X min 10. Terus yang bawah itu X plus 3 kali X min 5. Oke. Kemudian kita faktorkan. Ini 2X min 10 kan bisa kita faktorkan nih. 2-nya kita keluarkan, maka menjadi X min 5. Kemudian kita coret X min 5 dengan X min 5. Nah, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, seperti apa yang saya sampaikan ya, kita bahas dari awal bahwa di dalam limit kalau kita sudah menghilangkan mencoret, maka bisa kita masukkan. Oke? Sekarang kita hapus dulu yang di sini ya. Oke, langkah berikutnya maka kita tinggal masukkan X-nya 5 ya. Karena sudah dimasukkan, maka kita sudah tidak usah menuliskan limit lagi. Jadi kita masukkan X sama dengan 5. Karena di sini X mendekati 5. Ya, semua yang ada X-nya kita ganti dengan 5. Kita peroleh seperti ini. Oke, kemudian 5 tambah 4 ini berapa ini? Akar 9, akar 93. Ini berapa? 14 kurang 5 itu akar 9, akar 93 ya. Berarti 2 per 8 kali 3 tambah 3. Berarti gimana ini? Coret-coret aja ya. Oke, ini berarti 2 per 8 kali 6. Nah, ini kan coret bisa ini 4. 4 kali 6, 24. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah mana nih? A ya.
Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah kita akan lanjutkan kalau ada permintaan, kalau ada waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.